Halo, di video ini saya akan jelaskan soal subdivision, parameter subdivision di V-Ray. Jadi apa sih gunanya parameter subdivision ini? Di sini saya punya simple scene yang kita bisa lihat ini ada bola, silinder, kubus. Kalau saya masuk ke dalam render setting, saya coba lihat saya menggunakan image sampler itu adaptif. Terus filternya saya coba disable dulu gitu ya. Tapi yang harus kita perhatikan pertama ini. Ini kan saya pernah bilang kalau ini adalah anti aliasing. Nah, ini ada subdivisionnya. Maksimum minimum subdivision sama maksimum subdivision. Nah, saya pernah bilang kalau misalnya ini menambah kalau makin tinggi ini bisa bisa menambah subdivision dari anti aliasing. Kemudian kita punya GI. Kalau saya centang GI ini saya jadikan on, di sini kita punya engine brute force sama light case. Kalau misalnya biasanya kita pakai irradiance map itu sama. Di sini ada subdivision juga ya. Kalau saya pakai brute force di sini ada subdivision juga sama. Kalau di light case juga ada subdivision. Oke. Jadi ada subdivision untuk anti aliasing, ada subdivision untuk GI atau global illumination yang terdiri dari dua engine ini. Subdivision brute force sama subdivision light cage misalnya. Oke. Kemudian kalau saya masuk ke dalam material, kita lihat V-Ray material 1, terus di dalam sini ini ada lagi yang namanya reflection subdiv. Oke, reflection subdiv. Oke. Kemudian sekarang kalau saya pilih lampu, di lampu ini juga ada yang namanya subdiv untuk lampu. Nah, sebenarnya itu apa sih? Kalau kita lihat ya, kalau saya masuk ke dalam render setting, saya punya render elements di sini ada GI, lighting, reflection, specular ya, sama sample rate di sini. Nah, kita bisa lihat masing-masing gambar ini, hasil akhir dari gambar ini. Kalau saya render, okay, kita bisa lihat di sini masih cukup banyak noise ya. Maksudnya kalau kita lihat di sini ada noise, beberapa ada noise ya. Nah, kalau misalnya kita langsung menambahkan di sini, saya coba misalnya saya tambahkan jadi berapa? 32 gitu ya. Terus saya coba render lagi. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya waktu rendernya jadi lebih lama. Waktu rendernya jadi lebih lama daripada yang tadi. Cuma memang noise-nya agak sedikit hilang. Nah, gimana caranya supaya kita tetap pakai subdiv 4 gitu ya. Subdiv 4 tapi kita bisa per subdivision yang lain itu bisa kita atur. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini ya, kita ini kan RGB color. Kalau saya ganti jadi GI, kita bisa lihat GI-nya itu kayak gini. Ya, noise-nya. Kalau saya ganti jadi lighting ini di bagian shadow ini lumayan noise nih. Oke, tapi bagian sini nggak masalah. Kalau saya masuk ke reflect, kita lihat, nah segini. Oke, sekarang misalnya ya, kalau saya di sini saya ada sample rate. Sample rate ini sebenarnya untuk mendeteksi anti aliasing sampler di sini, ya. Jadi kalau misalnya merah itu berarti si subdivision ini merah ini tandanya gini. Kalau biru itu tandanya minimum subdivision nilainya 1 ya, yang paling rendah. Merah itu adalah nilai maksimum subdivisionnya. Berarti di sini yang dilakukan oleh V-Ray dengan anti aliasingnya berarti di sini ini di anti aliasingkan semua. Ya, jadi di bagian bola terus di sini juga di anti alias semua nih sampai 4. Padahal sebenarnya anti alias itu gunanya buat, kalau masih ingat, itu buat memisahkan zigzag gitu ya, atau edge yang antar dua objek atau antar dua tekstur yang berbeda gitu ya. Maksudnya nih ya, gini, edge yang di sini itu gunanya anti alias. Kalau misalnya kita nggak pakai anti aliasing gitu, ini bisa jadi zigzag gitu ya, bisa jadi jagged istilahnya, bukan zigzag, jagged. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari sample rate di sini, ini merah tandanya ini daerah sini mencapai maksimum subdivisionnya 4 dari anti aliasing ya.
Sedangkan di reflect ini adalah tanggung jawab subdivision reflect ini, reflection itu adalah di material dari, kalau saya pilih ini material ini tanggung jawabnya reflection itu di reflection subdiv ini. Oke. Kalau misalnya di lighting, nah lighting ini tanggung jawab subdivisionnya itu di lampu. Oke. Jadi kalau kita lihat subdivision lampu. Nah, kemudian GI berarti tanggung jawab subdivisionnya itu ada di GI di sini, ya. Sekarang kalau misalnya saya rendahkan ya, saya coba maksimum subdivisionnya itu 4 misalnya. Saya coba render ulang. Sini ya. Kita lihat sample rate-nya. Rendernya lumayan cepat. Kita lihat sample rate-nya seperti ini. Nah, subdivision ini kalau kita lihat di sini nih, threshold ini yang berpengaruh juga terhadap seberapa jauh pixel ini di subdiv oleh anti alias. Jadi kalau misalnya saya tambahin ini ya, tambahin 0, jadi ini 0,01 pixel. Kalau misalnya saya coba 0,1 misalnya, saya render lagi, kita lihat. Oke, sekarang jadi biru semua. Tandanya yang di maksimum subdiv itu cuma daerah sini. Oke, cuma daerah sini. Jadi kalau misalnya saya coba lihat rendernya itu kalau kita lihat ya, jadi makin noise gitu ya ketika saya naikin dari 0,01. Kalau 0,01 seperti ini ke 0,1. Oke, kalau ke 0,1 kita lihat jauh lebih noise. Oke. Tapi rendernya cepat. Coba lihat ya. Cepat. Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah kita bisa lihat GI-nya itu terlalu noise. Ya. Sekarang kalau misalnya saya pilih di GI, terus GI-nya ini saya naikkan sampel di sini, misalnya jadi 200 gitu. Sekarang saya coba render. Nah, kita lihat GI-nya sudah bersih. GI-nya sudah bersih. Cuma ini lihat ya, GI-nya udah bersih, cuma waktu rendernya lumayan tadi kan. Sekarang kalau saya turunin coba, GI-nya jadi cuma 150 misalnya ya. Saya turunin. Gimana waktu rendernya? Oke. Nah, mungkin segini GI udah cukup gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya, jadi saya breakdown. Jadi anti alias ini saya biarkan 4, cuma GI-nya itu saya naikkan subdivisionnya. Oke. Kemudian lightingnya sekarang saya coba atur juga di lighting ini. Lighting subdivisionnya itu saya naikin misalnya jadi 64 misalnya. Saya coba lihat. Oke, lumayan bersih di situ. Oke. Nah, jadi saya breakdown satu-satu gitu, GI-nya, terus lightingnya. Sekarang kalau kita lihat, nah udah lumayan bersih nih. Tinggal si reflect. Nah, reflectionnya sekarang saya pilih material, terus reflection subdivnya juga saya naikin misalnya jadi 160 misalnya. Lihat. Nah, lumayan bersih kan reflectionnya. Oke. Nah, sekarang saya coba turunin, misalnya cuma 64. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini lumayan bersih ya. Sekarang saya akan coba gunakan history ini. Saya gunakan history. Sekarang saya coba gunakan hasil yang terakhir ini kan lumayan bersih. Saya render, kita lihat waktunya berapa. Waktu yang dihabiskan itu berapa. Oke. Kalau saya save di sini, lihat 8,7 detik ya. 8,7 detik. Sekarang kalau misalnya saya kembalikan lagi settingan yang ke awal, reflection subdiv-nya jadi 8, terus
V-ray rectangle-nya jadi 8 juga. Kemudian di GI-nya juga ini tadi jadi 8 ya. Brute force-nya jadi 8. Kemudian ini tadi 0,01 ya. Sekarang kita lihat waktu rendernya kayak gimana. Kalau saya save. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini memang lebih cepat, 6,6, sedangkan yang bawah 8,7. Sekarang kalau saya coba lihat ya. Kalau saya ganti jadi ini A, ini B ya. Kita lihat yang bersih itu yang B ya. Ini saya pakai perbandingan A sama B. Kita lihat di sini, daerah sini. Ini yang A, ini yang B. Oke. Lebih bersih yang B. Oke, cuma memang waktu render B lebih lama. Sekarang gimana caranya? Kalau misalnya kita mau kita kemarin kan cara biasa kita adalah meningkatkan maksimum subdivision dari anti aliasing. Jadi kalau kita lihat, kalau kita mau kualitas kayak gini dengan menggunakan parameter yang sama, semua subdivisionnya 8 untuk lighting, material sama GI nih, misalnya untuk sama GI cuma 8 semua. Terus kita naikkan ini jadi 32 misalnya. Sekarang saya akan coba render lagi. Kita lihat hasilnya mungkin bisa jadi sebersih ini, tapi waktu rendernya akan lebih lama. Coba saya render sekarang ya. Dengan maksimum subdiv 32. Oke, jadi lebih bersih. Cuma kita lihat. Oke, sekarang saya save. Oke, lihat 14 detik dibanding dengan 8,7 detik. Sekarang kalau saya bikin ini A, ini jadi B, kita lihat. Oke. Hampir sama bersih. Ya, ini ada noise sedikit. Oke, tapi ini bisa dibilang hampir sama bersih. Oke. Nah, tapi waktu render ini lebih cepat. Gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai dari ini dulu kali ya, maksudnya dari meningkatkan masing-masing elemen gitu. Jadi lihat GI di sini, GI di B itu lebih bagus daripada GI di A. Oke, kelihatan kan? Kemudian lightingnya juga sama. Oke. Kemudian reflect ya, hampir sama lah kalau reflect. Oke. Nah, sample rate ini berbeda. Oke, ini ya hampir sama, cuma memang ada beberapa perbedaan gitu. Tapi yang tadi ini thresholdnya 0,01 ya, birunya kelihatan banget. Kalau yang ini thresholdnya 0,1 gitu. Mungkin akan lebih baik jika kita mengatur per elemen dulu. Jadi lightingnya subdivisionnya berapa, kemudian materialnya subdivision berapa untuk reflection, kemudian kita mulai ke subdivision dari GI, baru deh kita mulai tingkatin yang ini gitu.